Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya untuk pengantar AI. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di disjungsi eksklusif dan atau XOR eksklusif OR. Sekarang kita akan bahas masalah implikasi. Implikasi ini mungkin kalian pernah dengar waktu SMA. Kalau kalian pernah dengar istilah jika P maka Q, jika A maka B, kayak begitu ya. Hubungan jika dan maka. Lambang itu kayak begini dia, tanda panah. Ini biasa ada pada saat tes logika. Kalau ada yang pernah ikut psikotes atau tes apalah yang ada tes logikanya, biasanya ini ada hubungan implikasi. Kemudian kita lanjut dulu ya. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi. Jadi intinya ini P ini adalah hipotesis atau kesimpulan sementara. Sedangkan Q ini disebut konklusi atau konsekuen atau hasil dari sebuah P. Oke, kita lihat contoh. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah saya. Jadi gini, jika saya lulus ujian, ini adalah hipotesis, kesimpulan sementara. Nah, akibat dari jika dia lulus ujian adalah dia mendapat hadiah dari ayah. Jadi ini tadi P, yang ini adalah Q. Jadi ingat ya, kalau P itu semacam hipotesis sementara, sedangkan Q itu hasil dari P tersebut. Dan di sini pernyataannya adalah, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jadi kalau kita buat kebalikannya, jika saya tidak lulus ujian, maka saya tidak mendapat hadiah dari ayah. Oke, sekarang kita lanjut untuk kedua. Jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Hubungan jika P maka Q ini seperti di atas. Jika suhu mencapai 80 derajat berarti itu adalah sebuah hipotesis, maka alarm akan berbunyi itu adalah sebuah konklusi dari hipotesis P. Kemudian, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ini masih contoh. Oke, kita lanjut. Cara mengekspresikan implikasi P maka Q. Jadi, cara mengekspresikannya itu tidak harus kita baca jika maka ya. Di sini ada beberapa contoh cara pembacaannya atau cara mengekspresikannya. Yang paling pertama itu jika P maka Q itu sudah umum, atau bisa juga jika P, Q, atau P mengakibatkan Q, atau Q jika P, atau P hanya jika Q, P syarat untuk Q. Jadi ini semua cara baca ya. P dan Q ini silakan kalian gantikan dengan sebuah kondisi. Misalkan kayak gini contohnya. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Berarti ini dia adalah jika P maka Q. Kemudian, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Berarti ini dia yang nomor 2. Yang nomor 3. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. P mengakibatkan Q. Dia dihubungkan dengan kata mengakibatkan. Kemudian 4. Q jika P. Berarti orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ini kan sama dari semua ini contohnya ini sama maknanya dengan jika P maka Q. Misalkan yang contoh nomor 4. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ini kalau kita rubah dalam bentuk jika P maka Q berarti jika ia diberi ongkos jalan, maka orang itu mau berangkat. Sekarang yang ketiga. Kita lihat. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Berarti jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Jadi ini maknanya semua. Itu sama saja jika P maka Q. Cuman cara pembacanya atau cara pengekspresiannya yang dirubah. Nah ini, contoh 14 ini berdasarkan dari contoh 13 tadi. Ubahlah posisi pada contoh 13 menjadi jika P maka Q. Yang kayak gini ya tadi, jika es mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Pokoknya dan seterusnya kalian bisa baca ya. Panjang kalau saya membacakan satu-satu. Jadi bentuk tabel kebenarannya kayak begini ya. Untuk jika P maka Q. Kalau P-nya true, Q-nya true, otomatis P maka Q-nya pasti true. Tapi P-nya true, Q-nya false, P maka Q-nya berarti false. Sedangkan kalau P-nya false, Q-nya true, P maka Q-nya dia bernilai true. Sedangkan kalau P-nya false, Q-nya false, otomatis P-Q-nya bernilai true. Nah, sekarang kita perhatikan ya, untuk implikasi ini, tabel implikasinya, tabel kebenarannya. True maka true, P true, Q true, otomatis P maka Q pasti true. Ini jelas ya, karena true pasti true. Nah, kemudian P-nya true, Q-nya false. Kemudian hasilnya false. Sedangkan kalau di sini, kalau P-nya false, Q-nya true, hasilnya true. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Misalkan gini, kalau P tadi kan ini sebuah hipotesis, Q adalah akibat. Berarti, apabila hipotesisnya bernilai benar, tapi akibatnya bernilai salah, otomatis pasti kesimpulannya salah. Karena kalau hipotesis benar, masa implikasinya salah? Masa konsekuensinya salah?
Jadi dia itu pasti akan bernilai salah. Beda dengan ini. Apabila hipotesisnya salah, tapi konsekuensinya benar, otomatis kesimpulannya pasti benar. Alasannya, karena hipotesis itu dia masih bersifat sementara, kesimpulan sementara. Dia bisa bernilai true atau bernilai false. Yang menentukan adalah konklusinya, hasilnya. Jadi kapan konklusinya salah, otomatis kesimpulan juga pasti salah. Tapi ketika konklusinya benar, otomatis kesimpulannya pasti benar. Semoga bisa dipahami ya maksud dari perkataan gue ini. Jadi intinya kalau konklusinya salah, otomatis kesimpulan pasti salah. Kalau konklusi benar, otomatis kesimpulan pasti benar. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Nah, ini konklusi salah, tapi kesimpulan benar. Ini diakibatkan karena ini hipotesisnya juga bernilai salah. Ini ibarat kalau kita buat dalam persamaan matematika itu adalah min ketemu min pasti akan bernilai positif. Jadi negatif ketemu negatif pasti akan bernilai positif ya. Kalau dalam ilmu matematika, dalam ilmu logika. Mungkin sedikit bingung, tapi kalau kalian bingung silahkan share pertanyaan di grup ya. Biar kalian tidak ada miskomunikasi tentang ini. Karena ini penting ini. Jika maka ini masalahnya, ya atau siapa tahu kedepannya ada yang mau tes PNS, ini biasanya keluar ini. Tentang kesimpulan, penarikan silogisme. Tentang kesimpulan. P maka Q. Oke, ini contoh. Kalian bisa lihat ya. Jika nilai, ini ada dosen, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A. Nah, sekarang kita bisa deteksi apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong. Kasus pertama, berdasarkan ini ya, true. Kalau true berarti bernilai true. Nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar. Dan Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah tersebut. Konklusi benar, otomatis pernyataan dosen adalah benar. Jadi kesimpulannya benar. Kemudian, nilai akhir Anda 80, berarti ini P-nya true ya, karena hipotesisnya benar. Tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A. Konklusi salah. Nah, berarti dosen Anda berbohong. Karena harusnya kan kalau di atas 80, harusnya nilai itu adalah A. Tapi kenapa nilainya yang bukan A? Berarti dosen Anda berbohong. Jadi bernilai false. Nah, sedangkan yang ketiga. Nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Hipotesis salah. Nilai ujian akhir Anda ternyata di bawah 80 ya. Tetapi Anda mendapatkan nilai A. Nah, ini konklusinya benar, otomatis kesimpulannya pasti benar. Nah, kenapa bisa demikian? Karena bisa saja ada nilai tugas kalian yang mendukung nilai tersebut sehingga bisa mendapatkan nilai A. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat. Nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah, dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Otomatis kesimpulannya pasti benar. Karena ujian Anda di bawah 80 kan, dan nilai Anda ujian Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A, otomatis pernyataan dosen adalah benar kan? Maka dia di sini bernilai true. Oke, sekarang kita lihat untuk ekivalennya ya. Jadi jika P maka Q itu dia ekivalen dengan tidak P atau Q atau sama saja maknanya ya. Ini bisa dibuktikan dengan kalian melihat tabel kebenaran ini. Kalian bisa lihat ya. P maka Q true pasti true. P maka Q otomatis true ini kan. Kemudian true false pasti false. Yang kayak di tabel sebelumnya, kayak tabel ini. Kemudian false true berarti true. False pasti false. P maka Q-nya. Nah, sekarang kita cek. Tidak P atau Q. Kalau P-nya true, tidak P-nya pasti false. Karena kebalikannya. Ini juga T berarti jadi F. F jadi T. F jadi T. Nah, sekarang. Tidak P atau Q. False atau true. False atau true pasti true. Ingat ya, atau. Kalau false itu bisa saja kita ibaratkan 0. True itu kita ibaratkan 1. Jadi kalau 0 atau 1 pasti 1. 0 atau 0 pasti 0. 1 atau 1 pasti 1. 1 atau 0 pasti 1. Nah, ini nilainya sama. Maka dia ekivalen. Atau sama. Jadi, jika P maka Q itu bisa saja kita baca juga tidak P atau Q. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan silakan share pertanyaan di grup. Nah, kemudian ini satu lagi ya. Masih tentang P maka Q. Ini juga dia ekivalen dengan P dan tidak Q. Kalian bisa lihat ini contohnya sendiri. Di sini. Kalian bisa buat sendiri tabelnya ya. Panjang lagi kosong buatkan. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan silakan share pertanyaan di grup ya. Kita lanjut lagi dulu ke sebuah contoh. Dua buah pedagang barang kelontong mengeluarkan moto, jika untuk menarik pembeli,
pedagang utama mengembar moto barang bagus tidak murah. Sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Sekarang kita lihat. Pernyataan pertama, barang bagus tidak murah. Berarti ini ada barang bagus dan tidak murah. Berarti barang bagus itu P, barang murah itu adalah Q. Nah, sekarang kita lihat. Kalau barang bagus berarti dia P, tidak murah. Berarti dia adalah tidak Q. Karena murah itu adalah Q. Kalau tidak murah berarti tidak Q. Jadi ini sudah dibuatkan ya. Moto untuk pedagang pertama, jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Berarti P, maka tidak Q. Sedangkan moto pedagang kedua, jika barang itu murah, ya murah berarti Q, maka barang itu tidak bagus, berarti tidak P. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kedua hal ini ekuivalen atau sama? P maka tidak Q atau Q maka tidak P. Kita bisa buatkan tabel kebenarannya. Jadi semuanya itu intinya ini bergantung pada tabel kebenaran. Oke, P maka Q. True, true. Otomatis, sebentar. Kalau P-nya true, Q-nya true, otomatis P maka Q-nya pasti true. Tapi ini kita bukan mencari P maka Q. Kita mencari P maka tidak Q dan Q maka tidak P. Kita lihat. P-nya true, maka Q-nya false. Q-nya false. Berarti true dan false pasti menghasilkan false. Kemudian true dan true menghasilkan true. False true, true, false true, true. Dan seterusnya. Ini bernilai ini. Kemudian ini sama dengan yang ini. Oke. Jadi nilainya ini sama ya, dia ekuivalen. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk materi kali ini. Oke. Kalau ini tidak dipahami, silahkan share pertanyaan di grup ya. Jadi intinya kalau ekuivalen itu sama. Jadi intinya moto kedua pedagang tersebut adalah sama. Kalian bisa lihat tabel keseluruhannya ya. Kalau ini tadi yang mana ya? Q maka tidak P. Q maka tidak P berarti Q true maka tidak P. True false pasti false. False false true. True true true. Oke, sampai sini ya. Oke, saya kira ya untuk materi kali ini. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan share pertanyaan di grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.